Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aula Winuladu Utami. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab 1 konsep dasar ilmu ekonomi part 3. Jadi, sebelumnya udah ada part 1 dan juga part 2. Kali ini kita akan belajar tentang yang bagian part 3. Lalu, apa aja sih yang dibahas dalam part 3 ini? Sebelum kita lanjut, saya berharap teman-teman di rumah dalam keadaan sehat selalu dan juga semangat belajar. Nah, kita akan membahas terkait ekonomi syariah, yaitu tentang pengertiannya, tujuan, prinsip, karakteristik ekonomi syariah tersebut. Kita akan mengulas lebih jauh dan juga lebih banyak terkait apa itu ekonomi syariah, apa itu pengertiannya, dan juga sebagainya. Jadi, stay tune dan juga simak dengan baik ya. Asing lagi ya dengan yang namanya ekonomi syariah. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Apakah ekonomi syariah ini sama dengan ekonomi Islam atau Islamic economics? Coba. Kalau misalnya kita mendengar ekonomi syariah terlintas apa? Bank-bank syariah ya, bank muamalat, lalu bank BRI syariah, BNI syariah, yang sekarang udah jadi BSI, apalagi nih mbak-mbak yang kerja di bank dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kehalalan dan juga ketidakhalalan dalam transaksi kegiatan ekonomi. Nah, ini nih, ada BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BTN. Tapi apakah lingkup dari ekonomi syariah itu hanya sekedar perbankan? Yuk kita ketahui lebih lanjut. Next. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekonomi syariah, kita akan membahas siapa aja atau siapa saja yang termasuk dalam tokoh ekonomi syariah. Nah, lalu kenapa nama ekonomi syariah itu disebut juga dengan Islamic economics? Ternyata di negara-negara yang ada di luar, selain di Indonesia, istilah ekonomi syariah ini disebut dengan istilah ekonomi Islam atau Islamic economics. Kenapa? Karena berlandaskan atas prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai moral yang ada di dalam Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Nah, tapi kalau di Indonesia, agar cakupannya lebih luas lagi, itu menggunakan istilah ekonomi syariah. Jadi sama antara ekonomi syariah dan juga Islamic economics. Next, kita lihat siapa aja nih tokoh-tokohnya, penasaran? Atau udah ada yang bisa nebak siapa aja tokoh-tokohnya? Pasti nggak asing ya, udah sering kita dengar ya tentunya. Kita lihat. Nah, tentu aja yang pertama ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tokoh sangat besar dalam agama Islam. Kemudian ada cendekiawan Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, yang beliau-beliau ini mengemukakan konsep-konsep teori yang berkaitan dengan ekonomi Islam sendiri, ekonomi yang berlandaskan atas prinsip-prinsip Islam. Kemudian ada Umar Chepra. Umar Chepra ini merupakan tokoh modern ya yang masih ada ataupun masih hidup di hingga saat ini dan banyak pemikiran-pemikirannya masih digunakan untuk membuat atau dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan ekonomi Islam sendiri. Nah, ini juga ada pengertian ekonomi Islam nih menurut Omar Syafra itu ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membantu merealisasikan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan tujuan syariat Islam atau maqasid al-syariah tanpa menggerakkan kebebasan individu tersebut. Lalu, ketidakseimbangan makroekonomi, ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dalam jaringan moral masyarakat. Ini berdasarkan ungkapannya Umar Syepra dalam bukunya, yaitu buku yang diterbitkan tahun 2001 halaman 126. Sebenarnya selain dari tokoh-tokoh ini juga masih banyak tokoh-tokoh cendekiawan muslim lainnya yang mengungkapkan teori, mengungkapkan konsep yang memang menjadi dasar ataupun kiblat atau referensi pemikiran dari para cendekiawan barat, cendekiawan modern yang ada di dunia barat saat ini. Nah, dalam sejarah ekonomi Islam, kita belum lanjut ke pengertian, karakteristik, prinsip, ciri-ciri, dan juga sebagainya dalam ekonomi Islam. Kita harus tahu nih sejarah ekonomi Islam di Indonesia sendiri seperti apa. Seperti apa sejarah ekonomi syariah di Indonesia? Yang pertama, nah, pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat pertama di Indonesia. Bank Muamalat ini adalah bank yang menerapkan prinsip-prinsip
nilai-nilai keislaman dalam bertransaksi atau melaksanakan kegiatannya. Lalu, yang kedua, pada tahun 92, karena di tahun 91 telah didirikan Bank Muamalat, maka ada peraturan yang mengaturnya, yaitu dual banking system atau menggunakan sistem perbankan ganda, di mana Indonesia boleh menerapkan perbankan konvensional dan juga perbankan syariah. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Itu perbankan mengatur yang ini tentang pengaturan Bank Muamalat sendiri, karena sebagai bank pertama yang menggunakan prinsip syariah. Yang ketiga, pada tahun 98, perkembangan cukup jauh sepertinya. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Industri syariah ini semakin berkembang lagi, bahwa prinsip-prinsip syariah mulai berkembang dan mulai banyak yang menerapkan. Seperti bank konvensional juga membuat ataupun dual banking sistemnya membuat perbankan yang masih di bawah, masih satu naungan nama perbankan, tapi bisa menggunakan dual banking system, yaitu yang satu perbankan konvensional, yang satu perbankan syariah. Nah, seperti yang kita tahu, contoh dari yang menerapkan dual banking system ini seperti BRI Syariah, kemudian BRI, BNI Syariah, Mandiri Syariah. Yang saat ini sudah bersatu, di mana bank-bank syariah tersebut, BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah telah berdiri dalam satu naungan, sudah disatukan lagi, yang disatukan dengan nama Bank Syariah Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Nah, ini juga mengatur tentang perbankan syariah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Surat berharga syariah nasional. Oke, nanti kalian harus cari tahu lebih jauh ya, SBSN ini apa gitu. Jadi biar pemahamannya lebih luas lagi. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat gitu. Semakin berkembang ya dari tahun 91, 92, 98, 2004, 2008, 2011. Nah, lama semakin berkembang, semakin banyak yang diatur hal-hal terkait kegiatan syariah di dalam payung hukum yang baku. Itu dalam undang-undang tentu. Kemudian ini ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal ataupun JPH. Nah, pada 2016 terbentuk KNKS. Selanjutnya di tahun 2017 pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melaksanakan proses JPH atau untuk melaksanakan proses jaminan produk halal tersebut. Dirancang dan juga pada 2019-2014 nih dirancanglah Master Plan Ekonomi Syariah untuk menggeliatkan lagi pergerakan ekonomi syariah yang ada di Indonesia tentunya. Kemudian yang tahun 2021, Undang-Undang Cipta Kerja yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Penyelenggaraan jaminan produk halal, regulasi jaminan produk halal semakin berkembang lagi ya, bahwa bagaimana regulasinya, bagaimana penerapan dari undang-undang yang pernah diciptakan pada tahun 2014, berkembang lagi 2016, hingga pada tahun 2021 ini lebih diatur lagi bagaimana peraturannya, penerapannya. Dan yang terakhir ada Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah. Lalu pada 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia resmi terbentuk. Bank syariah terbesar pertama di Indonesia ya, karena ini merupakan gabungan atau marker dari 3 bank syariah yang besar juga di Indonesia. Jadi kapitalisasi pasarnya semakin besar dan semakin memungkinkan untuk berkembang hingga Asia ataupun dunia begitu. BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, udah mengenal tokoh-tokohnya nih, udah tahu juga sejarah Bank Syariah, udah tahu juga sejarah ekonomi syariah di Indonesia. Jadi berdasarkan apa yang sedikit dijelaskan tadi, kira-kira apa ya pengertian ekonomi syariah menurut teman-teman?
Bisa dijawab di kolom komentar. Iya, kita lanjut dulu ya. Nah, ada gambar apa nih? Ada gambar koin-koin, ada pohon, artinya bertumbuh ya, dan juga ada syariah. Ekonomi syariah. Kita lihat, ekonomi syariah dalam pengetahuan yang masalah-masalah ekonomi rakyat diilhami oleh nilai-nilai Islam. Tuh. Kalau pengertian selanjutnya, pengumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ataupun ini menurut M. Abdullah. Kemudian yang ketiga ada usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial atau tidak komersial menurut prinsip syariah. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan ya, bahwa ekonomi syariah itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya harus halal, harus menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan juga kehalalan yang termasuk dalam kehalalan di dalamnya. Nah, selanjutnya, lalu apa sih tujuan dari ekonomi syariah? Yang pertama, menciptakan kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Yang kedua, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Yang ketiga, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Yang keempat, mengajarkan konsep unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Nah, kita bahas dari yang pertama nih, menciptakan kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam. Artinya, masyarakat dalam menerapkan ekonomi syariah ini menjunjung nilai moral Islam untuk mencapai kesejahteraan ekonominya. Begitu. Jadi tidak lepas dari nilai-nilai moral nilai-nilai moral Islam tersebut. Kemudian membentuk masyarakat dengan tatanan sosial solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Jadi menjunjung tinggi nih keadilan dan persaudaraan. Tetap tujuannya untuk kesejahteraan, untuk mencari profit, tapi tidak lupa akan sesama manusia ataupun saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Kemudian mencapai distribusi pendapatan kekayaan yang adil dan juga merata. Jadi salah satu tujuan ekonomi syariah itu juga untuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata di masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini distribusi pendapatan dan kekayaan belum merata di Indonesia, bahkan banyak negara-negara dunia. Karena untuk mencapai tingkat distribusi pendapatan yang merata itu diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, di sini dari ekonomi syariah mengatur bagaimana masyarakat setidaknya dapat mendapatkan pendapatan yang layak ataupun setidaknya distribusi pendapatannya dapat merata, dapat adil untuk semua orang. Walaupun sebenarnya sulit untuk dicapai tanpa kebijakan yang tepat, tapi setidaknya dalam ekonomi syariah ini menjadi tujuan sehingga arahnya akan untuk mencapai tujuan tersebut selain dari kesejahteraan perorangan, tapi kesejahteraan semuanya ataupun kesejahteraan yang adil dan merata. Kemudian mengajarkan konsep unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Nah, seperti yang pernah terjadi tahun 1998, krisis moneter di Asia atau bahkan di dunia tersebut, Bank Muamalat sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah ini mampu bertahan, di mana bank-bank konvensional lainnya mulai bertumbangan. Dan ini menandakan bahwa prinsip yang dipegang ataupun nilai-nilai yang dipegang dari bank syariah tersebut memiliki daya banding ataupun daya tahan yang lebih kuat dari bank-bank konvensional yang lainnya, di mana bank-bank konvensional yang lainnya mulai kolaps nih, tapi ternyata bank muamalat ataupun perbankan yang menerapkan prinsip syariah tetap bisa berdiri dan juga tetap bisa bertahan hingga krisis selesai ataupun hingga saat ini. Tuh. Nah, ini juga prinsip ekonomi syariah nih. Yang pertama, semua bersumber daya dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya yang ada di dunia ini sumber daya alam, modal, dan juga manusia yang dapat diberdayakan semuanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui pemilikan pribadi dengan batasan-batasan tertentu. Tentu. Jadi, hak milik perorangan itu diakui, tetapi perorangan tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap
harus memiliki batasan tertentu agar dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan ataupun yang lain yang ia lakukan di kemudian hari. Jadi harus tetap sadar bahwa batasan seorang dibatasi oleh batasan seseorang yang lainnya gitu. Penggerak utama sama dengan kerjasama. Jadi di sini ditekankan kerjasama ya dalam ekonomi syariah, kerjasama antara orang gitu. Sehingga dapat menguntungkan semua orang menjadi salah satu sarana untuk mencapai pemerataan distribusi pendapatan dan menolak monopoli sumber daya atau kekayaan oleh segelintir orang. Jadi sumber daya itu tidak bisa dikuasai atau tidak boleh dalam prinsip ekonomi syariah tidak boleh dikuasai oleh satu dua atau segelintir orang. Jadi sumber daya harus dikuasai, harus dapat dinikmati, dimanfaatkan oleh semua orang agar merata. Menjamin kepemilikan masyarakat untuk kepentingan umum. Nah, ini juga zakat harus dibayar berdasarkan hisab tertentu. Jadi harus membayar zakat. Lalu sebenarnya apa sih fungsi dari zakat ini? Nah, ternyata zakat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang telah mencapai hisab tertentu. Artinya orang tersebut memang telah mencapai suatu kriteria ketentuan yang sudah seharusnya mengeluarkan zakatnya untuk zakat tersebut nanti dikumpulkan dan juga dibagikan pada orang-orang yang kurang mampu. Nah, ini artinya memang dari segi penerapan prinsip dan juga nilai-nilai keislamannya sudah sangat menuju pada tujuan ekonomi syariah tersebut, yaitu distribusi pendapatan hingga kesejahteraan dan juga keadilan masyarakat umum gitu. Jadi kekayaan tidak hanya berada pada segelintir orang, kekayaan tidak hanya ada pada orang-orang yang memiliki sumber daya lebih, tapi orang-orang yang kalangan bawah juga dapat mendapatkan setidaknya beberapa bagian ataupun sedikit bagian dari sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang yang berlebih tersebut, begitu. Dan juga tentunya menolak riba. Begitu. Nah, karakter ekonomi syariah itu ada memelihara fitrah manusia, memelihara norma-norma akhlak, memenuhi keperluan-keperluan masyarakat, kegiatan-kegiatan ekonomi sebagian dari ajaran Islam. Jadi, kegiatan ekonomi yang dilakukan ini bertujuan baik, di mana untuk bekerja sama dengan sesama manusia, mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa, dan juga bertahan hidup agar dapat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, begitu. Tujuan kegiatan ekonomi selain keuntungan individu dan juga kebahagiaan bersama, tetap menjunjung tinggi untuk kebersamaan ya, diawasi hukum-hukum Islam dan dikawal pihak pemerintah, legal dan juga halal, resmi dan juga halal tentunya, menyeimbangkan antara kepentingan individu dan juga masyarakat. Oke, yang terakhir ada quote, pandanglah mimpi setinggi langit, namun tetaplah bersikap membumi dengan rendah hati. Oke, selamat belajar, semangat belajar. Apabila ada yang belum mengerti, dapat ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dan kalian bisa memperluas wawasan khazanah kalian melalui membaca-baca buku, ataupun searching di internet, berselancar di dunia maya, di dunia digital mengenai ekonomi syariah lebih jauh. Jadi wawasannya akan semakin luas lagi. Nah, sampailah kita di slide yang terakhir. Mungkin itu aja ya pembahasan pada pertemuan kali ini, teman-teman. Nah, selanjutnya bisa dipelajari lebih jauh terkait dengan ekonomi syariah, terkait dengan wawasan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga pengetahuan yang diketahui oleh kita itu semakin banyak lagi, ataupun lebih banyak lagi. Terima kasih, semangat belajar, jaga kesehatan selalu, jangan lupa tetap selalu menerapkan 6M. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.